Low battery. Please charge. Low battery. Please power off. Halo anak-anak, tunggu sebentar ya. Halo anak-anak, apakah bisa dengar suara Bu Ari? Boleh di-unmute dulu kalau dengar suara Bu Ari. Halo Kylie. Kita tunggu 5 menit lagi ya temannya. Baru 10 anak yang masuk. Halo Lana. Selamat pagi Peter. Karena kita belum mulai, boleh di-unmute dulu.
Nah, anak-anak, boleh dihidupkan videonya? Nih yang masih mematikan video, Jojo, Sela, Karisa, Stella, Sisil, Kevin, Tisha, Kenny, Noel. Bu, saya tidak bisa loh. Saya sudah pencet dari tadi tidak bisa. Pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, masih beberapa teman masuk. 1 menit lagi ya. Terima kasih ya anak-anak untuk tugas PJBL-nya. Video kalian luar biasa. Tunggu ya, nanti kalau sudah dijadikan satu, kalian bisa menonton semua punya temannya. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sudah siap semua ya? Sebelum kita mulai, kita akan memulai pastinya dengan berdoa ya. Oke, sudah 23 yang masuk? Cukup banyak? Oke. Hello, good morning everyone. How are you today? I'm really happy to meet you in the meeting today. I really miss you. Bu Ari tidak sabar untuk bertemu dengan kalian secara tatap muka. Semoga segera ya. Hari ini kita akan pembelajaran tematik. Ibu ingatkan jangan lupa ya absen setiap hari di link yang sudah dibagikan di grup ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Kita awali dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan juga sikap kita untuk berdoa. Ibu akan memimpin secara Katolik, bagi yang beragama lain boleh mengikuti dengan keyakinannya masing-masing. Oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyaman dan bangun di pagi hari ini dengan semangat yang baru menapaki hari yang baru pula. Berkati kami Bapa untuk menjalani aktivitas kami di hari yang baru ini. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat bagi sesama kami. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami dengan pembelajaran secara virtual. Berkati segala proses yang terjadi, supaya kami dapat berkonsentrasi dan belajar dengan maksimal dalam pertemuan ini.
Tuhan, semua yang kami lakukan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, seperti yang sudah Ibu umumkan dalam grup, hari ini kita akan melanjutkan tema 8, tema 3, pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum kita memulai nih masuk ke dalam tema 8, Ibu akan mengingatkan kembali rambu-rambu kita jika Zoom virtual ya. Yang pertama, ketika Ibu sudah memaparkan, silakan di-mute. Nanti akan Ibu mute semua bagi yang belum ya. Jika ingin bertanya, gunakan hand. Jika menggunakan laptop, ada di dalam reaction di kanan bawah. Yang menggunakan HP, ada di titik 3 kanan bawah. Nanti ada pilihan raise hand. Atau boleh mengetik di kolom chat. Ya, Kevin sudah mencoba untuk raise hand. Ya, boleh. Nanti jika sudah selesai, diklik lagi, pilih lower hand. Nah, nanti jika temannya sudah menjawab atau sudah mempraktekkan sesuatu, kita memberikan reaction dengan tanda boleh jempol, boleh tanda tada yang gambarnya ada ini seperti kalau lihat punya Bu Arya tuh. Di pojok sini ada seperti semprotan ulang tahun itu, atau boleh juga jempol atau clap, tepuk tangan. Nah, ini tepuk tangan bersama. Nah, Tisha pakai terharu. Ya, joy. Oke. Ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Izinkan Ibu untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat di layar? Boleh berikan jempolnya? Oke, sudah ada yang memberikan jempol. Oke, kita akan mulai. Hari ini kita akan memasuki tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu pertama, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Lalu, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita akan bermain peran dari sebuah cerita fiksi. Nanti Ibu akan memilih beberapa orang untuk memperagakan. Yang kedua, kalian mengamati gambar ilustrasi cerita, lalu kita akan mempelajari suatu cerita rakyat. Yang ketiga, kita akan membahas manfaat keberagaman karakteristik individu di dalam masyarakat. Yang terakhir, kita akan menonton sebuah video di area lalu lintas jalan raya. Kalian akan melihat toleransi dalam berkendara. Oke, kita akan mulai. Nah,
Ada yang tahu ini gambar apa? Kalau yang sudah membuka buku, sudah ada clue-nya nih. Ada yang tahu? Oke, kita belajar bersama ya hari ini. Ini tampilan suatu gambar dari sebuah cerita rakyat yang akan kita bahas. Terdapat dalam buku tematik yang kalian pegang ya di rumah masing-masing. Di sini kalau kalian perhatikan, ada orang sedang marah ini. Lalu di belakangnya ada seorang perempuan dengan wajah yang tidak senang atau sedang cemberut ya. Lalu ini ada perempuan yang terusir. Ada apa ya? Kenapa ada orang marah, ada yang cemberut, dan ada yang terusir? Kira-kira kita mau membahas cerita rakyat apa ini? Langsung aja ya. Gambar tadi itu menunjukkan cerita rakyat Cindelaras. Pernahkah kamu membaca atau mendengar cerita Cindelaras? Ya, beberapa ada yang mengangguk-angguk, berarti sudah ada yang tahu ya. Nah, yuk kita simak ceritanya. Ibu akan membacakan versinya dengan intonasi Bu Ari ya. Cindelaras itu identik dengan gambar yang seorang pemuda dan seekor ayam jantan. Ya. Raden Putra adalah raja kerajaan Jenggala. Ia didampingi seorang permaisuri dan seorang selir yang cantik jelita. Jadi zaman dahulu itu terbiasa ada namanya selir dan permaisuri. Tetapi selir Raja Raden Putra ini punya sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Ia merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri. Dia berkata dalam hatinya, seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri itu. Singkat cerita, selir ini untuk mewujudkan yang ada di pikirannya tadi, berkomplot atau bekerja sama dengan seorang tabib istana. Ia berpura-pura sakit parah. Lalu tabib istana itu dipanggil. Sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri selir itu. Nah, orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, kata sang tabib. Tentunya berbohong ya. Nah, Baginda ini yang mendengar bahwa permaisurinya berbuat curang, menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Nah, zaman dulu itu kalau mengusirnya ke hutan. Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung atau sedang hamil ke hutan belantara. Tapi patih yang bijak itu tidak mau membunuhnya. Rupanya sang patih sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Permaisuri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata patih. Kenapa harus mengatakan seperti itu? Supaya Baginda tidak, atau selir raja yang jahat tadi, tidak menyuruh orang lain untuk mencari permaisuri itu. Nah, untuk
mengelabui raja atau untuk membohongi rajanya, sang patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci. Nah, singkat cerita, patih pulang ke kerajaannya. Raja mengangguk dengan puas ketika sang patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Nah, setelah beberapa bulan berada di hutan, lahirlah anak sang permaisuri. Bayi ini berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Nah, suatu hari nih, ketika sedang asik bermain, seekor raja wali menjatuhkan sebutir telur. Membayangkannya jangan raja wali menjatuhkan terus jatuh ya. Maksudnya menjatuhkan ini, raja wali menjatuhkan sebutir telur itu ke tangannya Cindelaras. Lalu Cindelaras berkata, Raja wali itu baik sekali. Ia sengaja memberikan telur itu kepadaku. Setelah 3 minggu, telur itu menetas. Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan sangat rajin. Anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tapi ada satu keanehan. Bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Jadi ayam jantan itu bisa berkokok dan juga berbicara. Kukuruyuk. Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Jadi ini ceritanya ayam ajaib ya. Oke, Ibu mute dulu ya. Ibu lanjutkan kembali. Nah, Cindelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya dan memperlihatkan pada ibunya. Karena dia heran, kenapa ayam ini bilang aku anaknya Raden Putra? Nah, ketika mendengar itu, Ibu Cindelaras menceritakan asal-usul atau penyebabnya mereka sampai hidup di hutan. Mendengar cerita dari ibunya, Cindelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan atau membongkar kejahatan selir Baginda. Nah, setelah diizinkan ibundanya, Cindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang menyabung ayam atau tarung ayam. Cindelaras kemudian dipanggil para penyabung ayam itu. Ayo, kalau berani, adulah ayam jantanmu dengan ayamku, tantangnya. Baiklah, jawab Cindelaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras bertarung dengan perkasa dan dalam waktu singkat, ia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cindelaras tidak terkalahkan. Ayamnya benar-benar tangguh. Nah, karena ayam yang selalu menang, kehebatan ayam Cindelaras ini beritanya tersebar dengan sangat cepat. Raden Putra pun mendengar berita itu.
Lalu Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Cindelaras. Hulu balang itu boleh dibilang asistennya atau bawahannya ya. Singkat cerita, Cindelaras sampai di istana. Hamba menghadap Paduka, kata Cindelaras dengan santun. Baginanya berpikir, anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata. Lalu ayamnya Cindelaras diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Cindelaras kalah, maka ia bersedia kepalanya dipancung. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelaras. Lalu 2 ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorai mengeluh-elukan Cindelaras dan ayamnya. Lalu raja berkata, "Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda?" Tanya Baginda Raden Putra. Cindelaras segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak berapa lama ayamnya segera berbunyi. Kukuruyu! Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Tentu saja Raden Putra kaget ya, terperanjat mendengar kokok ayam Cindelaras. Benarkah itu? Tanya Baginda keheranan. Cindelaras pun menjawab. Benar Baginda, nama hamba Cindelaras. Ibu hamba adalah Permaisuri Baginda. Nah, bersama dengan itu, sang pati yang ada di sekitar situ langsung menghadap pada Baginda Raja dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada Permaisuri. Aku telah melakukan kesalahan, kata Baginda Raden Putra. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku. Kemudian, selir Raden Putra pun dibuang ke hutan, dan Raden Putra segera memeluk anaknya, meminta maaf atas kesalahannya. Setelah reuni itu, Raden Putra dan Hulu Balang segera menjemput Permaisuri ke hutan. Akhirnya, Raden Putra, Permaisuri, dan Cindelaras dapat berkumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cindelaras menggantikan kedudukan ayahnya. Ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana. Nah, itu singkat cerita tentang Cindelaras. Nah, yang sudah, jadi ini cerita dari Jawa Timur ini, cerita rakyat. Kalau kalian punya waktu, kalian bisa membaca buku-buku cerita rakyat lain. Di Google ada, di buku-buku cerita rakyat juga ada. Nah, sekarang waktunya kita bertanya jawab. Sudah siap ya? Semoga sudah siap. Oke,
Minggu sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang tokoh utama, tokoh tambahan, lalu tokoh protagonis berdasarkan sifatnya ada protagonis, antagonis. Nah, kita sudah punya 4 ya. Kalau berdasarkan perannya ada tokoh utama, tokoh tambahan. Kalau berdasarkan sifatnya ada tokoh protagonis dan antagonis. Oke. Ibu akan bertanya. Siapakah tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Ada yang mau menjawab? Boleh raise hand? Oke, Joshua, silakan di-unmute. Cindelaras, Bu. Cindelaras, ya. Benar. Lalu pertanyaan kedua ya. Siapa sajakah tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? Boleh raise hand. Siapa saja yang mau menjawab? Siapa sajakah tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? Silakan di raise hand. Yang mau menjawab? Oh, tidak ada yang raise hand. Oke, Lana. Silakan di-unmute, Lana. Siapa saja? Ya, Permaisuri sama Patih juga sama Selir sama Ayam. Jadi ada Permaisuri, Raja, Selir, Patih, Ayam. Oke, terima kasih Lana. Ada lagi yang mau melengkapi? Kurang satu atau kurang berapa ya? Masih ada kurang. Lana sudah menyebutkan 5, tapi masih ada lagi. Patih. Ya, Patih sudah Lana tadi. Kenny coba Kenny lengkapi Kenny. Lana tadi sudah menjawab Raja, Permaisuri, Selir, Patih, Ayam. Ada siapa lagi tokoh dalam cerita itu yang tambahan? Apa ya? Bu Ari kasih kata kunci deh. Selirnya bekerja sama dengan siapa? Kalau aku sih lupa, Bu. Tidak ingat ya? Tidak. Oke. Cuman yang Lana. itu Bu, Tabib, Bu, Tabib. Ah, Joshua ya, benar, Tabib. Ada lagi? Ada satu lagi tokohnya. Ya, Lana. Penyambung ayam. Ya, benar sekali. Di sepanjang perjalanan tadi ada penyambung ayam. Oke, terima kasih Lana, terima kasih Kenny, terima kasih Jojo. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tahu tokoh yang bersifat antagonis? Selir sama Tabib. Oke, Joshua, siapa Joshua? Selir sama Tabib. Selir sama Tabib. Dan Baginda. Ada lagi? Oh iya, Baginda Raja pada awal-awal dia bersifat antagonis. Iya, Lana? Penyambung ayam.
Penyambung ayam. Ya. Kenapa penyambung ayamnya antagonis, Lana? Karena menyambung ayam itu dosa. Iya, menyambung ayam itu sifat buruk ya, karena itu menyiksa hewan. Iya, oke. Lalu berikutnya. Hai Hira, siapakah tokoh protagonis dalam cerita ini? Tokoh yang punya sifat baik. Halo Hira. Nah, sepertinya Hira malu-malu. Ibu panggil temannya lain ya. Max. Ya Max, siapa saja tokoh protagonisnya Max? Yang punya sifat baik siapa saja? Permaisuri. Lalu? Permaisuri. Hanya permaisuri? Cindelaras. Lalu? Ada satu orang lagi. Patih. Patih, ya, patihnya. Oke, terima kasih. Nah. Sekarang Ibu mau bertanya di luar ini ya. Jadi cerita ini tadi kan menceritakan ada Cindelara, selalu ada ayam bisa berbicara. Berdasarkan jenis teks fiksinya, cerita ini termasuk kelompok apa ya? Kemarin Bu Ari sudah menjelaskan ada saga, ada legenda, ada mitos, ada fabel, ada yang lain, ada dongeng. Ya Noel angkat tangan. Hai Noel. Cindelaras itu termasuk yang mana? Aduh, Noel malu-malu. Noel, ayo. Hilary. Oke. Hai Hilary. Menurut kamu Cindelaras itu masuk cerita yang mana? Lupa, Bu. Lupa. Oke, Ibu bantu. Gini, ada yang masih ingat apa itu saga? Ada yang masih ingat apa itu saga? Oh, tidak ingat. Coba ya, Ibu perlihatkan dulu. Supaya mengingat kembali. Oke, Ibu akan share screen. Buat yang lupa ya, yang belum membaca. Ini dia. Men,
Ini tanggal 15 April sudah Ibu jelaskan ya. Nih kita ingat kembali, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Biasanya kalau legenda ini ada hubungannya, ada peninggalannya. Misalnya asal mula kenapa ada kalau di Bengkulu Danau Dendam. Nah itu ada ceritanya, itu disebut legenda. Lalu cerita jenaka, itu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Nah, ada lagi saga. Saga ini cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Fabel itu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Lalu mite, cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, dan biasanya ditokohi oleh dewa. Nah, sebenarnya ada satu lagi, itu dongeng. Cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Nah, jadi kalau lihat itu tadi, cerita Cinderella itu masuk yang mana ya? Halo Bu. Ya. Saga Bu. Sebentar. Layarnya Bu Ari black out. Ya, siapa tadi yang bicara? Halo? Siapa tadi yang menjawab? Aku. Oh, Kenneth. Hai Kenneth. Apa kabar? Baik Bu. Oke, menurut Kenneth cerita tadi masuk mana? Saga. Saga. Saga bisa. Atau kalau secara umum boleh disebut dongeng. Dongeng yang dalamnya terdapat fabel ya, karena juga jadi ada kombinasinya. Karena dia ada cerita kepahlawanannya, lalu ada fabelnya, ada binatang yang bisa berbicara juga. Nah, secara singkat kalau biasa disebut dongeng cerita rakyat. Ya, terima kasih Kenneth. Oke, nah kalau kalian perhatikan tadi, Ibu Ari membaca dengan intonasi yang berbeda untuk beberapa dialog. Jadi, kalau kita mengucapkan kalimat langsung, itu ada nadanya, ada ekspresinya. Nah, kita hari ini akan mencoba nih, membaca suatu dialog atau naskah. Naskah suatu cerita rakyat lagi, nanti akan dipilih per layar ya, nanti akan Ibu tampilkan satu screen, per screen akan Ibu pilih orangnya. Nah, mereka akan berperan, ada yang sebagai narator. Narator itu adalah yang membacakan jalur ceritanya. Lalu ada yang berperan sebagai tokohnya. Kita akan bergantian. Ibu akan share screen dulu, baru memilih ya. Nah, yuk kita coba memeragakan beberapa tokoh dengan pelafalan, dialog, dan intonasi yang tepat. Nah, ini dia yang akan kita peragakan. Bawang merah dan bawang putih.
Ibu akan bacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Pada suatu hari, di sebuah desa yang aman dan damai, hiduplah seorang anak gadis bernama Bawang Putih bersama ayahnya di sebuah rumah yang besar. Ayahnya adalah seorang saudagar kaya di desa. Bawang Putih baru saja kehilangan ibunya, sehingga kini ia harus hidup berdua saja dengan ayahnya yang sering keluar desa untuk berdagang. Namun, tetangga mereka selalu menawarkan bantuan. Bu, Rizky Bonar coret-coret. Iya, sebentar. Ibu udah lihat. Sebentar ya. Kita lanjutkan lagi. Selama Ibu kita akan bermain peran, jangan dicoret-coret ya nak, supaya temannya bisa terbaca. Oke, di sini ada dua peran, narator dan ibu tiri. Ibu mau pilih siapa ya? Ibu mau pilih Tisha jadi ibu tiri. Lalu naratornya adalah Odi. Tisha dan Odi. Oke. Yuk, Tisha dan Odi. Tisha dulu. Jadi Tisha berperan sebagai ibu tiri, teksnya ada di layar. Silakan dibaca dengan pelafalan dan intonasi yang tepat. Nanti Odi membacakan narasi di bawahnya. Oke, paham? Oke, paham. Ya, oke Tisha, silakan dimulai. Jika Tuan Ibu berdagang uang, sebaiknya titipkan saja bawang kepada saya. Saya akan menjaganya dengan baik. Kasihan jika ia ditinggalkan sendirian. Oh iya, oke. Walaupun sangat kecil, tapi Bu Ari masih bisa mendengar. Teman-teman yang lain gimana? Bisa dengar? Tisha coba diulangi sekali lagi lebih kencang suaranya. Oke. Jika Tuan ingin dagang keluar, sebaiknya titipkan saja bawang putih kepada saya. Saya akan menjaganya dengan baik. Kasihan jika ia ditinggal sendirian. Oke, lanjut Odi, bacakan narasinya. Dan bawang putih pun dititipkan oleh ayahnya pada tetangga mereka, yang juga mempunyai seorang anak gadis bernama Bawang Merah. Bawang Merah dan ibunya bersikap sangat baik kepada Bawang Putih. Bawang Putih pun menjadi sangat menyukai mereka hingga meminta ayahnya untuk menikahi ibu Bawang Merah. Dan akhirnya ayahnya pun menikahi ibu Bawang Merah. Sayangnya setelah menikahi semua, sikap baik ibu tirinya dan Bawang Merah menjadi buruk. Bawang Putih sering disiksa ketika ayahnya pergi ke luar desa. Tapi ia tak pernah menceritakan penyiksaan tersebut kepada ayahnya. Oke, terima kasih Tisha dan Odi. Selanjutnya, layar selanjutnya.
Oke, Ibu akan memilih Hilary menjadi ibu tiri. Lalu Sela menjadi bawang merah. Lana menjadi bawang putih. Dan naratornya Kenneth. Mana Kenneth? Kenneth. Ya, oke. Silakan dibaca dulu teksnya. Lihat Bawang dulu. putih. Oke. Sudah siap semua? Oke, silakan dimulai dari Hilary. Bawang putih, cepat siapkan makanan, kami sudah lapar. Kurang kuat. Itu kan pemerintah. Ulangi Bawang Hilary. Bawang putih, cepat siapkan makanan, kami sudah lapar. Ayo, bawang merah. Iya nih. Bawang merahnya. Iya nih. Kerja kok lambat banget. Bawang putih. Iya, Bu. Sebentar lagi masakannya siap. Oke, good. Intonasinya sangat baik. Silakan lanjutkan Kenneth, naratornya. Nah, Oke. Begitulah setiap hari bawang putih diperintahkan sesuka hati oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Hingga suatu hari ayah bawang putih sakit parah. oke, terima kasih kalian berempat. Kita akan lanjut ke layar berikutnya. Layar berikutnya. Oke. Yang akan menjadi ayah siapa tadi yang belum ya? Peter. Peter silakan menjadi ayah. Lalu ibu tirinya, nah ini Kalista. Kalista tadi. Kalista, Peter. Sebentar ibu cari Peter dulu. Lalu naratornya Hira. Oke. Sudah siap? Kita mulai dari Peter. Bu, sepertinya waktu ayah tidak banyak. Tolong ibu jaga baik-baik bawang putih ya. Peter, membacanya, melafalkannya lebih lambat karena ini posisinya kan ayahnya sakit nih. Ulangi ya Peter, saya lagi. Bu, sepertinya waktu ayah tidak banyak. Tolong ibu jaga baik-baik bawang putih ya. Oke, Ibu Tiri. Tentu saja, Pak. Ibu akan selalu menjaga dan menyayangi bawang putih. Oke, Bapak narator. Halo Hira, suaranya kecil sekali. Oke, terima kasih kalian bertiga. Kita lanjut layar berikutnya. Nah ini naratornya adalah Max. Lalu yang menjadi nenek, masih ada nggak ya? Kylie. Kylie menjadi nenek. Bawang putihnya Fiona.
Fiona ya. Halo Fiona, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke. Kita akan main, naratornya adalah Max, neneknya Kylie, dan bawang putihnya Fiona. Silakan dimulai, Max. Suatu hari, bawang putih mencuci baju di sungai. Namun ia tidak sengaja menghanyutkan baju kesayangan ibu tirinya. Ia pun mengejar baju itu hingga akhirnya baju tersebut menyangkut di akar pohon dekat sebuah rumah di Tepi. tengah sungai. Ketika ia mengambil baju itu, keluarlah seorang nenek dari dalam rumah. Ayo, Nek. Anak cantik, apakah kamu mau membantu nenek membersihkan rumah? Nenek merasa tidak enak badan hari ini. Bawang putih. Nenek tinggal sendirian. Tentu saja saya mau. Nenek saya akan membantu membantu nenek hari ini. Oke, terima kasih kalian bertiga. Selanjutnya naratornya adalah Kevin. Where is Kevin? Oke, Kevin. Neneknya adalah Karisa. Halo Karisa. Karisa, dengar suara Bu Ari? Halo Karisa. Kita ganti. Stella dengar suara Bu Ari? Dengar, Bu? Oke, Stella jadi nenek ya. Oke. Lalu Sisil jadi bawang putih. Halo Sisil. Sisil dengar suara Bu Ari ya. Ibu tirinya. Gak apa-apa deh laki-laki. Jangan. Laki-laki. Ada lagi nggak ya? Sebentar. Karisa, halo Karisa. Karisa membaca bagian ibu tiri ya. Oke. Kita tadi ya, naratornya tadi Kevin. Ayo Kevin, dimulai dari Kevin. Oke. Bawang putih pun membantu sang nenek hingga semua pekerjaan rumah selesai. Nenek itu memberikan beberapa buah labu sebagai hadiah. Oke, Stella. Ini hadiah buat kamu. Kamu pilih saja yang mana yang kamu inginkan. Oke, Sisil. Terima kasih, Nek. Saya ambil labu yang kecil ini saja ya. Oke, narator. Bawang putih pun kembali ke rumah membawa labu kecil. Ibu tirinya sangat marah karena ia pulang terlambat. Ya, Karisa. Ada Karisa, tolong dibaca bagian ibu tiri. Buat? Enggak ada orang. Wih. Sepertinya ada masalah ya sama mikrofonnya Karisa. Oke. Ibu Ari deh yang jadi ibu tirinya, karena sepertinya ada masalah sama mikrofonnya.
Bu Ari, Bu Tiri. Sudah telat pulang, malah cuma bawa labu jelek ini saja. Sudah sana, cepat belah dan masak untuk kami. Berikutnya naratornya Kenny. Bawang putih pun membela labu itu dan alangkah terkejutnya ternyata isinya adalah emas. Ia lalu memberitahukan emas tersebut kepada ibu tirinya untuk menyenangkan hati ibu tirinya tersebut. Ibu tirinya senang bukan main. Bawang putih pun menceritakan kejadian tadi siang. Ibu tirinya mengangguk-gangguk mendengar ceritanya. Namun ia merencanakan sesuatu bersama bawang merah. Lana, jadi ibu tiri. Besok kamu langsung persis seperti apa yang Bawang Putih lakukan tadi siang. Ibu yakin kalau kamu bisa mendapatkan lebih banyak emas daripada dia. Bawang merahnya Kalista. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Naratornya Joshua. Lalu bawang merahnya Gian, nggak apa-apa ya, Gian. Lalu ibu tirinya Noel, mana Noel? Noel belum Noel. Noel. Lalu bawang merah satu lagi supaya bergantian, itu Jojo. Ibu tiri Rizky. Narator terakhir Jiko. Oke ya. Ini berlima ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya 6. Oke, kita mulai narator pertama, Joshua. Esoknya bawang merah mencuci dan menghanyutkan baju persis seperti bawang merah. Ia juga sampai dan bertemu dengan si nenek. Ia juga mengerjakan pekerjaan yang diberikan nenek tapi dengan asal-asalan. Nenek pun memberikan pilihan hadiah padanya dan ia memilih buah yang paling besar. Oke, Gian, bawang merah pertama. Ia belah bu. Yang atas. Yang bawang merah pertama itu yang atas. Ibu, lihat ini. Oke, ibu tiri pertama. Tadi Noel ya? Noel. Ya, benar kan apa kata ibu? Kami pasti bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar. Ya, bawang merah kedua Rizky. Iya, Bu. Ayo kita boleh. Kita belah, Bu. Oke, ibu tiri terakhir. Kok ibu lupa? Siapa tadi ibu tiri terakhir? Kenapa ia lagi Zoom? Jangan ntar nanti les ya, Dek. Ya. Share-share sekarang. Ibu tiri terakhirnya Bu Ari. Ayo cepat. Kata terakhirnya Jiko. Itu langsung ya. Ya. Buah labu itu, Kata terakhir Jiko. buah labu itu pun dibelah. Namun ternyata isinya bukanlah emas, tapi hewan-hewan berbisa. Ibu tiri dan bawang merah pun tewas seketika dikeroyok hewan berbisa tersebut. Ya, oke. Terima kasih sudah bermain peran. Jadi seperti tadi ya, ketika ini lebih seru sebenarnya kalau kita tatap muka, kita bisa dengan gerakan dan juga ekspresi. Jadi benar-benar bermain drama. Tapi nggak apa-apa, untuk perkenalan kita latihan dialognya dulu saja.
Nah, ini tadi cerita bawang merah dan bawang putih. Cerita ini sudah sampai dibikin film dan juga ada waktu itu juga ada sinetron juga ada cerita berseri. Nah, di dalam cerita ini tokoh utamanya adalah bawang putih dan bawang merah. Jadi, tapi punya sifat yang sangat berbeda, yaitu bawang merah itu bersifat pemeran antagonis, sedangkan bawang putih bersifat protagonis ya sifatnya sifat baik. Nah, antagonisnya nggak hanya bawang merah, tapi juga ada ibu tiri. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita ganti, selanjutnya, Ibu bertanya pada Sela. Sela, apa yang kamu dapatkan pesan dari cerita bawang merah dan bawang putih? Apa pesan moralnya? Janganlah bersikap sombong dan berbuatlah baik kepada semua orang. Ya, janganlah bersifat sombong, boleh yang sombong bawang merah ya. Ada satu lagi amanatnya. Tisha? Jadi gini, garis besar bawang merah bawang putih, mereka adalah saudara tiri. Ketika ayah bawang putih meninggal, bawang merah dan ibu tirinya itu menyiksa bawang putih. Suatu ketika, bawang putih menolong seorang nenek diberi hadiah labu dan ketika dibelah isinya emas. Nah, karena melihat bawang putih mendapat emas, bawang merah dan bawang putih ibu tirinya juga ingin. Dia melakukan hal yang sama seperti bawang putih. Sampai akhirnya diberi juga labu, dia pilih labu yang paling besar, tapi ternyata isinya hewan berbisa. Nah, dari cerita singkat ini, pesan apa yang didapat? Halo Tisha, menurutmu pesan apa yang mau disampaikan? Tidak boleh iri dengan sesama. Ya, tidak boleh iri hati. Kita tidak boleh iri hati dengan kepemilikan orang lain. Ada satu lagi? Lana? Atau Gian? Ya, Lana. Tidak boleh menginginkan lebih banyak dari orang lain. Ya, tidak boleh menginginkan lebih banyak dari orang lain atau bahasa yang kita kenal tidak boleh serakah. Bersyukurlah apa yang kamu punya. Jangan menginginkan punya orang lain atau kita lebih serakah, tidak puas dengan apa yang kita punya. Nah, selanjutnya dari dua cerita tadi, Cindelaras dan juga bawang merah, bawang putih, keragaman karakteristik individu apakah yang kamu temukan dalam dua dongeng tersebut? Ada yang mau menjawab? Ada yang masih ingat apa saja keragaman karakteristik individu? Keragaman karakteristik individu. Lana raise hand, oke. Protagonis sama antagonis. Nah, itu sifatnya, sifat tokohnya. Oke, yang dimaksud adalah keragaman karakteristik individunya. Keragaman apa yang kamu dapatkan di cerita tersebut? Ada yang masih ingat apa saja yang termasuk keragaman karakteristik individu? Sela, silakan Sela. Apa, Bu? Macam-macam keragaman karakteristik individu apa saja, Sela? Ayam dan nenek.
Maksud Bu Ari gini, kita kan sudah belajar keragaman karakteristik individu atau karakteristik seseorang yang kita pelajari di pembelajaran PKN sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak keragaman apa saja yang dimiliki oleh seseorang itu? Iya, Sela. Silakan, Sela. Keragaman sifat. Ya, keragaman sifat. Salah satu yang kalian temukan dalam dua dongeng tersebut adalah keragaman sifat. Karena tokohnya ada yang bersifat protagonis, ada yang bersifat antagonis. Jadi, kita sudah menemukan keragaman karakter individu nih di sini. Lalu, kita juga menemukan karakteristik lain, contohnya pekerjaan. Kalau di cerita Cinderella sebelumnya, Baginda Raja. Kalau cerita Bawang Merah Bawang Putih, ayahnya seorang pedagang. Itu udah keragaman pekerjaan. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu ada beberapa video. Nanti kalian lihat, ini adalah keragaman di jalan raya. Nanti kalau suaranya tersendat, perhatikan saja videonya ya, oke? Ibu siapkan dulu video. Sebentar, suaranya tidak terdengar ya.
Kan di sini ada seorang nenek. Oke. Jadi ada 3 video tadi. Yang pertama, kakek-kakek menyeberang, buah apelnya jatuh. Lalu yang kedua ada ibu-ibu membawa troli menyeberang tapi trolinya menyangkut. Dan yang ketiga ada seorang nenek-nenek menyeberang tapi bukan di zebra cross. Sehingga di tengah-tengah lalu lintas yang padat. Lalu ada seorang pengendara motor yang menghentikan mobil. Nah, Kevin bertanya, di mana itu Bu nenek-nenek yang tadi? Itu tadi videonya kebetulan yang terekam itu di Cina. Nah, dari 3 video tadi, oke, boleh dilanjutkan ya. Dari ketiga video tadi, keragaman karakteristik individu apakah yang kamu temukan dalam video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Kevin? Halo Kevin? Halo. Tadi Kevin lihat nggak di dalam 3 video tadi ada keragaman apa yang bisa kita temukan? Membantu orang yang memerlukan bantuan dan menolong kepada sesama dan tidak memikirkan suku, ras, dan agama. Oh, berarti dalam situ sebenarnya ada keragaman ya, ada keragaman mungkin saja ada ras, suku, agama, tapi yang terlihat di dalam video tadi yang pasti ada keragaman apa? Ada yang tahu? Kita sudah belajar keragaman karakteristik itu ada sifat, pekerjaan, usia, agama, suku, budaya. Keragaman sifat. Nah, benar, Kenneth. 1, keragaman sifat. Ada lagi, keragaman apa lagi? Bari bantu 1, keragaman jenis kelamin. Oke, Sela, ada keragaman apa lagi, Sela? Keragaman fisik. Keragaman fisik. Bentuk fisiknya, ada apa lagi? Apakah semuanya sama di dalam video itu? Lana, ada keragaman apa lagi, Lana? Keragaman budaya. Keragaman budaya, ya bisa jadi. Karena wajah orangnya tipe-tipenya beda ya. Ada yang oriental, ada yang lain-lain. Ada lagi? Yang sangat-sangat apa ya, eye catching bahasanya, eye catching atau menarik mata. Yang ditolong itu orang muda atau orang tua?
Yang menolong? Keragaman usia. Iya, keragaman usia. Jadi dalam 3 video tadi itu kita bisa melihat pertama mungkin kalau keragaman secara umum mereka keragaman kendaraan ya. Lalu kalau karakteristiknya keragaman sifat, keragaman usia, keragaman bentuk fisik, dan keragaman bisa jadi ras dan suku karena dari tipe wajah itu berbeda-beda. Nah, dengan keragaman ini, keragaman itu kan perbedaan yang ada dalam kehidupan. Dimanapun keberagaman itu selalu ada, baik di sekolah, masyarakat, ataupun di jalan raya. Nah, kalau keragaman itu di sekolah, kita akan saling menghormati, berteman tanpa melihat status, agama, suku, lalu pekerjaan orang tua, ataupun status ekonominya. Demikian juga di jalan raya. Pengguna jalan harus saling menghormati satu sama lain. Nah, seperti video pertama tadi, video pertama, kedua, dan ketiga sebenarnya membahas satu toleransi yang sama, yaitu menghargai pengguna jalan lain ya, terutama untuk orang tua, yaitu sopan santun. Nah, toleransi di jalan raya itu bisa ditunjukkan dengan cara membantu sesama. Mungkin kalau kalian perhatikan di rumah, menonton televisi, berapa waktu terakhir ini juga viral, ada orang yang menyeberangkan 4 orang tunanetra yang akan ke masjid untuk menyeberang. 4 orang tunanetra ini saling berpegangan pundak, berusaha menyeberang menuju masjid. Akhirnya dibantu oleh salah satu pengguna jalan atau pejalan kaki. Nah, di video ketiga tadi, ketika nenek tidak menyeberang di zebra cross atau di jembatan penyeberangan, artinya di jalan raya yang utama, ada satu pengendara motor yang nekat memberhentikan. Dia menyalip lalu memberhentikan diri di depan sebuah mobil supaya pengendaraan di belakangnya juga berhenti, mengizinkan nenek itu untuk menyeberang sampai selesai. Itulah yang kita lihat bahwa di jalan raya pun kita harus saling menghormati. Pengemudi mobil harus menghormati pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor tidak boleh masuk ke jalur cepat karena itu hak pengemudi mobil. Lalu ketika di lampu lalu lintas, lampu menyala merah, pengguna jalan harus berhenti. Apapun kendaraannya, siapapun dia, mau pejabat, orang miskin, orang kaya, apapun agamanya, itu harus dipatuhi. Kalau di Bengkulu ini, kalau kalian perhatikan, banyak sekali orang yang melanggar lampu merah, apalagi nggak ada Pak Polisinya. Ya atau tidak? Atau kalian mengalami sendiri tuh ketika diboncengin mama atau papa melanggar lampu merah. Bu Ari sendiri pernah mengalami nih, dibonceng sama teman, dia mau melanggar lampu merah, refleks. Kita ingatkan, tidak boleh melanggar lampu merah karena kita tidak tahu arus dari jalan yang lain apakah ramai atau tidak, karena itu risiko terjadi kecelakaan. Nah, sebagai anak kita dapat menunjukkan toleransi nih. Toleransinya macam-macam. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain itu secara umum, menghargai dan menghormati pekerjaan orang, saling membantu antar sesama. Kalau di rumah senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan, bekerja sama dengan orang lain itu tanpa membedakan ras, agama, dan budaya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, dari rumah, kalian bisa memulai dengan menghormati dan menghargai perbedaan di dalam lingkungan rumah, termasuk jenis kegemaran atau makanan favorit. Kalau di jalan raya,
sebagai anak tolong ingatkan orang tua itu kalau kita mau berkendara, mama, papa, jangan lupa kalau naik motor pakai helm, pakai masker. Kalau naik mobil jangan lupa surat-suratnya dibawa, memakai seat belt. Lalu di lampu merah ingatkan jangan melanggar traffic light. Itu sangat-sangat berbahaya. Kalau ibu mengingatkan teman seperti ini. Berhati-hatilah dalam berkendara. Yang kamu bawa bukan hanya satu nyawa, tapi orang lain juga. Jadi, yang mengendarai itu bertanggung jawab atas orang yang dibawanya supaya lebih berhati-hati. Nah, manfaat toleransi di jalan raya itu kita akan membuat orang lain merasa aman, terlindungi, lalu memupuk persatuan dan kesatuan. Jadi kalau di jalan kita lihat ada pengendara motor macet nih, kok kita berhenti, kita tanya, kita tolong, bisa menambah persaudaraan, lalu meningkatkan kepedulian kepada sesama. Ya, anak-anak, inilah pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh kalau mau bertanya. Kita masih punya waktu untuk bertanya. Kalau mau bertanya boleh raise hand. Atau sebelumnya, oke, kita beri reaction clap itu untuk kita semua. Coba tampilkan di layar kalian clap. Ayo, clap, 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 clap. Oke. Terima kasih. Ada yang mau bertanya tidak? Oke, Sisil, angkat tangan ya, Sisil. Aku Sisil. Apakah Sisil mau bertanya? Sepertinya tidak, ya. Oke. Jadi hari ini Ibu mau tanya Max, kita sudah belajar apa, Max? Kita sudah belajar apa saja, Max? Yang pertama tadi kita belajar apa? Belajar tema 8. Tema 8. Setelah itu? Yang Max lakukan tadi apa? Oke, Gian, kita hari ini belajar apa, Gian? Ini kita belajar memerankan cerita dongeng. Ya, kita memerankan tokoh. Kita cerita dongeng. Apalagi yang kita pelajari, Rizky? Apalagi yang kita pelajari? Atau kita tadi mengingat kembali tentang apa? Jojo mau bantu jawab Rizky? Kita belajar apa aja tadi? Toleransi. Toleransi, oke. Noel mau bantu jawab lagi, kita belajar apa lagi? Kita tadi belajar apa? Jenis apa?
Well, tadi kalau jenis-jenis tokoh, ada tokoh apa saja? Ada tokoh? Ada tokoh apa saja ya? Kevin, kita tadi belajar tokoh apa saja? Tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh. Udah itu aja yang aku ingat, Bu. Oke, tokoh utama, tokoh pembantu. Sela, tokoh apa saja, Sela? Apalagi tokohnya? Tokoh antagonis sama tokoh protagonis. Oke, terima kasih, Sela. Lalu Stella. Kita belajar apa lagi, Stella? Halo, Stella. Stella Mari tidak terkoneksi. Tisha, kita belajar jenis-jenis cerita tadi apa saja, Tisha? Jenis-jenis teks fiksi. Tadi jenis-jenis teks fiksi apa saja yang Tisha ingat? Kenneth, kamu ingat nggak Kenneth? Tadi kita teks fiksinya belajar apa saja? Apa Kenneth? Ayo Kenneth. Selain dongeng, apalagi? Oh ya, legenda. Legenda. Ada lagi? Ada legenda, ada saga, ada mite, lalu ada fabel, dan cerita jenaka. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Jika kalian senang, tolong berikan reaction love atau tada, heart atau tada ya. Jika suka, oke, thank you. Banyak sekali heart di layar Bu Ari. Nah, karena kita sudah 1,5 jam nih, udah cukup lama kita belajar, nggak kerasa ya, udah 1,5 jam. Nah, sekarang Ibu materi ini nanti akan Ibu share di dalam grup WA. Lalu hari ini tugasnya mengerjakan link di Quizizz. Nanti akan Ibu share di WA juga. Waktu pengerjaannya kalau Quizizz 2 kali 24 jam ya. Jadi paling lambat hari ini. Apa, Bu? Hari ini materinya akan Ibu bagikan di dalam grup. Lalu tugasnya mengerjakan link Quizizz. Nah, link Quizizz ini dikerjakan maksimal 2 kali 24 jam atau 2 hari ya. Jadi silakan cari waktu untuk mengerjakannya. Nah, untuk link Quizizz ini soal-soalnya itu penggabungan materi hari ini dan juga materi sebelumnya. Jadi nanti jika kalian merasa kok pertanyaannya nggak ada di materi hari ini, boleh buka materi pertemuan sebelumnya yang sudah Ibu Ari jelaskan karena masih berkaitan. Oke, jika sudah paham, silakan berikan jempolnya. Thumbs up. Oke, berikan reaksi jempol. Ya, karena tadi
pembelajaran kita sudah dibuka dengan Bu Ari dengan berdoa. Kita akan menutup dengan doa, tetapi yang memimpin salah satu ya. Yang memimpin Ergata Visela, boleh Ibu minta tolong pimpin doa? Hai Sela. Kita ajak temannya untuk berdoa. Halo Sela. Oke. Sepertinya ada gangguan. Adakah yang bersedia menutup pertemuan hari ini dengan berdoa? Lana ya, Lana, pimpin doa ya Lana. Oke Lana. Ayo anak hebat, kita berdoa. Ajak teman-temannya berdoa. Enggak bisa. Kok tidak bisa? Berdoa seperti biasa kalau di sekolah. Doa Bapa kami. Boleh. Bapa kami yang ada di Sama surga. Bapa dan Putra. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah segala dosa kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam Zoom hari ini. Kami memanjatkan doa Bapa kami kepadamu. Kami berharap Engkau selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami. Dampingilah mereka dalam belajar di rumah, supaya mereka tetap semangat dan termotivasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pembelajaran. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami, sertai kami selalu dalam jalan-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, demi kemuliaan-Mu indah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Ayo kita unmute, kita gaungkan salam Tarakanita. Tuh. Semangat sekali. Oke. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Jangan lupa penggerakan PKT kita di sekolah 4S terapkan di rumah, yaitu senyum, salam, sapa, pantun, dan juga peduli lingkungan. Oke? Sampai jumpa di pertemuan Zoom berikutnya. See you. Oke, Ibu N ya. Kita end meeting, kita jumpa lagi di pertemuan virtual berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.